kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis ini melalui Zoom tanpa halangan suatu apapun. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian DMT kami. Semoga Ustadz senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih juga kepada Ibu Tiwi yang telah mensupport MT Khadijah sehingga acara kajian sore ini berjalan. Semoga menjadi ladang pahala bagi Ibu Tiwi. Amin, amin. Terima kasih kepada semua jamaah yang sudah bergabung di Zoom ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu dan semoga kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kajian ini kita mulai, saya mengingatkan kembali kepada semua jamaah untuk senantiasa menjaga adab selama kajian, mematikan video ataupun audio demi kelancaran jalannya kajian. Semua pertanyaan supaya dituliskan di kolom room chat. Pada sore hari ini, kajian kita masih melanjutkan tema tentang taubat, hadis nomor 22. Kepada Ustadz Ahmad Susilo, kami persilakan. Tafadhali Ustadz. Baik, jazakillahi khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Ta'lim Khadijah yang menyelenggarakan kajian kita pada sore hari ini, dan para peserta kajian melalui aplikasi Zoom pada sore hari ini, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita akan melanjutkan di kajian di kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang tobat, hadis ke-22, tentang tobat Ka'ab bin Malik. Dan sudah kita uraikan dua pertemuan sebelumnya, di mana di pertemuan kedua tentang tobatnya Ka'ab bin Malik, ini berlangsung sampai 50 hari. Ka'ab bin Malik diboikot. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, di mana tidak boleh Ka'ab bin Malik hidup bersama istrinya. Maka istrinya dipulangkan. Sementara sahabatnya yang berdua, Hilal bin Murrah dan satunya, dia meminta keringanan agar istrinya boleh menemani, tapi tidak boleh digauli. Sampai di situ kita sudah ceritakan, dan itu telah berlangsung sampai 50 malam. Kita lanjutkan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Summa sallaitu salat al-fajri sabbaha khamsina lailatan. Kemudian aku melaksanakan sholat subuh setelah hari yang malam yang ke-50. Jadi biasanya Ka'ab bin Malik tetap sholat di masjid. Di malam ke-50,
Begitu berlalu malam 50, pas sholat subuh pagi-pagi, Ka'ab bin Malik mengatakan, summa sholaitu sholat al-fajri, sabaha khamsina laylatan. Kemudian aku melaksanakan sholat subuh setelah berlalu 50 malam. Ala dhahri baitin min buyutina. Di salah satu dari rumah di atap rumah kami, kata Ka'ab. Fabaina ana jalisun ala halillati dzakarallahu ta'ala minna. Maka ketika aku telah duduk, ketika aku sedang duduk, dan seperti apa yang telah diceritakan oleh Allah kepada kami, bahwasanya tobat kami belum diterima saat itu, maka apa yang terjadi saat itu? Qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya ardu. Maka sungguh jiwaku saat itu sangat sempit. Sepertinya bumi pun terasa sempit. Bima rahubat, padahal bumi itu tidak sempit. Kenapa? Bayangkan 50 hari, 50 malam diboikot. Tidak diajak bicara, sholat tidak dilihat, tidak ditegur, dicuekin. Mengucapkan salam tidak dijawab. Ini kan seakan-akan sangat sempit jiwanya. Dunia pun terasa sempit, padahal dunia begitu luas. Dalam keadaan seperti itu, sami'tu sauta sarihin aw fa'ala sal'in. Aku mendengar suara teriakan yang sangat keras yang berasal dari atas gunung Sal'a. Kalau Bapak Ibu ke Madinah, itu di sebelah masjid, kalau ke arah tenggara dilihat ada Bukit Uhud, Gunung Uhud. Di sebelah deretan daripada Khandaq, itu ada bukit yang lebih rendah dari Uhud, namanya Sal'a. Ternyata Ka'ab bin Malik mendengar seseorang yang bersuara berteriak dengan sangat kencang, dan dia berasal dari di atas bukit Sal'a, Gunung Sal'a. Yaqulu bi'a'la sautin. Lalu orang itu bersuara dengan suara yang sangat keras, memberikan kabar gembira. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengar kata-kata bergembiralah, tidak panjang-panjang kalam. Fakharartu sajidan. Aku segera menyungkur sujud. Aku segera menyungkur sujud. Karena ada kabar, biasanya selama 50 hari nggak ada orang mau ngomong. Diucapkan salam aja tidak menjawab. Ini datang berlari, mulai dari atas bukit Sal'a, suaranya sangat keras, belum tahu siapa dia yang berlari. Tapi suaranya begitu lantang. Dia mengatakan, ya Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengar kata-kata itu, maka fakharartu sajidan, aku langsung menyungkur sujud syukur. Kenapa? Ka'ab mengatakan di sini, wa araftu annahu qad jaa'a farajun. Aku sungguh telah setahu bahwasanya telah datang kepadaku jalan keluar. Selesai masalah. Karena ada yang memberikan kabar gembira. Maka aku menyadari, aku segera sujud syukur, dan aku meyakini telah datang jalan keluar. Yaitu aku meyakini telah datang kepada kami jalan keluar. Yaitu apa? Suara yang keras itu berteriak, menyampaikan kabar gembira, jalan keluar telah datang. Belum nyata buktinya, tapi Ka'ab sudah menyangka, ini jalan keluar. Kemudian, fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bitaubatillahi alaina hina shalla salat al-fajri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengumumkan, memberikan pengumuman kepada semua sahabat yang lain, bahwasanya Allah telah menerima tobatnya Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya, yang 3 orang. Kapan itu Rasulullah umumkan? Hina shalla salat al-fajri. Setelah Rasul selesai salat subuh. Mengumumkan kabar gembira. Sesungguhnya Ka'ab telah dapat ampunan dari Allah. Telah turun ayat dari Allah. Bahwa Allah mengampuni Ka'ab dan sahabatnya yang berdua orang itu. Maka, apa yang terjadi? Fadhahaban nas yubashirunana. Manusia keluar berhamburan. Setelah sholat subuh, Rasulullah mengumumkan di masjid, orang-orang di masjid segera keluar berhamburan. Lari, hendak menghampiri kabar. Yubashirunana, memberikan kabar gembira kepada kami. Fadhahaba qibala sahibani mubashirun. Demikian pula, mereka segera keluar berhamburan
memberikan pula kabar gembira kepada dua sahabat kami, yaitu yang dua orang yang senantiasa mengurung diri di dalam rumahnya. Sampailah kabar gembira itu kepadamu. Wa raqaba rajulun ilayya farasan. Ada pula seorang laki-laki dari sahabat yang segera bergegas naik kuda, dan kuda itu berlari dengan cepat. Fasa'a sa'in min aslama qibali wa awfa 'alal jabal. Ada pula yang kemudian salah satu daripada suku orang dari suku Aslam, kemudian apa? Datang kepadaku, kemudian berkata kepadaku dari atas gunung. Faka'anna sautu asara'a minal faros. Lalu dia berteriak menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab. Suaranya datang lebih cepat dari kuda. Kuda lari cepat, tapi suaranya dia dari atas gunung, dari atas bukit, subhanallah, begitu keras suaranya. Sampailah kabar itu kepadaku. Suara yang begitu kencang, dan kemudian dia lari menuju naik ke atas gunung, suaranya datang kepadaku, memberikan kabar gembira dengan suara yang sangat keras, yang sangat cepat, lebih cepat dari datangnya kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashiruni naza'tu lahu saubayya fakasautuhuma. Ketika dia telah datang kepadaku, lalu dia tetap menyampaikan kabar gembira kepadaku, saat itu aku tidak pikir panjang lagi. Aku sedang memakai pakaian dua helai. Aku lepas pakaianku yang dua lembar itu, falabistuhuma, aku pakaikan bajuku kepadanya. Subhanallah. Subhanallah. Fantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini fasaqautuhuma iyahu, maka aku berikan dua pakaian itu kepadanya, aku pakaikan kepadanya. Bibushrahu, disebabkan karena dia yang telah memberi kabar gembira kepada aku. Maka yang terjadi setelah itu, wallahi, Ka'ab setelah memberikan pakaiannya kepadanya, dia bersumpah, demi Allah, ma amliku ghairahuma yauma idin. Hari itu aku tidak punya pakaian kecuali dua itu. Ka'ab bin Malik hanya punya pakaian yang lagi dipakai dua. Satu bagian dalamnya, satu di luarnya untuk menghangatkan. Dua pakaian itu miliknya hari itu. Begitu ada sahabat yang datang memberi kabar gembira, nggak pikir panjang, langsung sebagai ucapan terima kasih atas datangnya dia yang lebih dulu kepada Ka'ab tadi, yang berlari cepat, naik ke atas gunung, segera lari, suaranya teriak, langsung mendatangiku. Maka dikatakan, ya Ka'ab, Allah telah mengampuni dosa. Akibat kabar gembira itu, aku langsung lepas dua bajuku, aku berikan kepadanya, aku pakaikan kepadanya. Padahal demi Allah, hari itu aku nggak punya baju kecuali hanya itu, dua. Semua diberikan. Sebagai apa? Karena dia telah memberikan kabar gembira kepadaku. Apa yang kemudian terjadi? Lah dia nggak punya baju. Maka Ka'ab bercerita, fasta'artu thawbaini falabistuhuma. Maka kemudian aku meminjam kepada saudaraku dua baju. Lalu aku pakai dua baju tersebut. Fantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku segera bergegas, yaitu apa? Aku bergegas untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqani annas faujan. Maka di antara manusia mengiringi aku sambil memberikan kabar gembira, selamat ya Ka'ab, faujan yuhanni'unani. Mereka itu kemudian apa? Subhanallah, memberikan kabar gembira kepadaku, bitaubati wa yaquluna li, dengan tobat yang telah Allah berikan kepadaku, dan dia berkata kepadaku, litahnika, semoga kamu bahagia, ya Ka'ab, taubatullahi alaika, karena Allah telah memberikan tobat atasmu. Semoga Ka'ab, engkau gembira karena tobat yang telah Allah berikan kepada kamu. Subhanallah. Di sini jelas saudara sekalian, para sahabat melihat sahabatnya tersiksa dengan dikucilkan, ikut menderita. Kenapa? Para sahabat itu merasa mereka itu bagaikan satu tubuh. Seperti yang Rasul sampaikan kepada kita melalui para sahabat.
antara muslim dengan muslim dalam berkasih sayang, dalam mencintai, dalam menyayangi, itu kal jasad, seperti satu tubuh. Apabila ada yang sakit, sakit seluruh tubuhnya. Demam, menggigil, nggak bisa tidur. Seperti itu sahabat. Ketika Ka'ab bin Malik belum mendapatkan kabar dari Rasul tentang ampunan dari dosanya, nggak ikut perang, dikucilkan 50 hari, semua sahabat ikut menderita. Ketika Rasul telah mengumumkan bahwa Allah telah menerima tobatnya, sahabat berlarian berhamburan, memberikan kabar gembira. Ada yang naik kuda dengan cepat, ada yang berlari dengan cepat naik ke atas gunung. Suaranya begitu kencang, suaranya lebih cepat daripada larinya kuda. Begitu datang tadi, bagaimana? Langsung Ka'ab bin Malik melepas kedua bajunya, dihadiahkan kepadanya, karena dia yang pertama-tama datang memberikan kabar gembira, sebagai rasa terima kasih pada demi Allah, aku saat itu tidak punya kecuali dua baju itu. Maka beliau meminjam baju kepada saudaranya 2 lembar, dipakainya, segera menemui Rasulullah, dan ketika berjalan menuju ke masjid dari rumah Ka'ab, orang-orang mengelilingi Ka'ab sambil mengucapkan faujan, faujan, selamat, 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 bahagia, selamat. Terus dikelilingi oleh mereka. Yuhanni'unani, mereka memberikan kabar gembira, bitaubati yaqulunani li. Maka dia berkata, para sahabat berkata, tadi dikatakan, litanika taubatullah alaika, semoga kamu berbahagia ya Mu'ayyab Ka'ab atas diterimanya tobatmu oleh Allah. Bayangkan, ikut gembira karena tahu persis bahwa Ka'ab sesungguhnya orang baik. Maka apa yang terjadi kemudian saat itu? Hatta dakhaltul masjid, sampai kemudian aku masuk ke dalam masjid. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, haulahun nas, dan sekelilingnya ada orang-orang di kalangan sahabat, dikelilingi oleh para sahabat. Apa yang terjadi kemudian? Faqama Talhah ibnu Ubaidillah. Maka melihat aku datang, Talhah bin Ubaidillah seketika itu langsung berdiri. Yuharwilu hatta sofahani. Berjalan cepat setengah berlari sampai dia kemudian apa? Menjabat tanganku. Wahanna'ani, subhanallah. Lalu apa? Langsung mengucapkan ucapan selamat kepada aku. Selamat wahai Ka'ab. Dijabat tangannya, dipeluknya Ka'ab oleh Talhah bin Ubaidillah. Kemudian apa yang terjadi? Ka'ab mengatakan, wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuh. Demi Allah, tidak ada orang-orang muhajirin saat itu langsung berdiri selain daripada Talhah bin Ubaidillah. Fakana Ka'bun la yansaha li Talhah. Maka karena perbuatan Talhah ini, Ka'ab bin Malik tidak pernah melupakan Talhah bin Ubaidillah. Qala Ka'ab, kemudian Ka'ab berkata, falamma salamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Ka'ab berkata, demi Allah, aku melihat wajah Rasulullah cemerlang. Wajah Rasulullah bersinar. Wajahnya putih bersinar. Abshir bi khairi yaumin marra alaika. Rasulullah mengucapkan dengan tulus kepada Ka'ab bin Malik, abshir bi khairi yauman marra alaika mundu waladat ummuk. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Bergembiralah. Tidak ada hari yang lebih baik bagi kamu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Ini hari paling bergembira. Bayangkan saudaraku sekalian. Ternyata Rasul sesungguhnya sedih memperlakukan Ka'ab selama 50 hari, 50 malam. Tapi disembunyikan karena atas perintah Allah. Betapa Rasul sayangnya luar biasa terhadap sahabat. Meskipun sahabat ini punya salah, tidak ikut perang. Ini yang diucapkan Rasul. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Sesungguhnya
Inilah hari yang berbahagia yang kamu alami sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Sejak kamu dilahirkan oleh ibumu belum pernah ada bahagia. Kenapa? Tobat dari Allah itu lebih berbahagia daripada semua yang ada di muka bumi ini. Daripada kelahiran seseorang, daripada kehidupan seseorang. Anda dilahirkan, Anda hidup, hanya punya nikmat. Nggak dapat taubat dari Allah. Nggak dapat ampunan dari Allah. Apa yang Anda akan lakukan? Subhanallah. Lantas Rasulullah diberikan oleh Allah gelar Azizun Raufun. Rasul itu sangat mulia, sangat-sangat sayang, sangat lembut kepada sahabatnya, sangat perhatian kepada sahabatnya. Sampai beliau demikian ketika dilihatnya Rasulullah telah mengucapkan seperti itu, fakultu, maka aku berkata, Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, amin indik ya Rasulullah, amin indillah. Wahai Rasulullah, apakah kabar gembira ini darimu ya Rasulullah? Apakah kabar gembira ini dari Allah? Qala, Rasul menjawab, la bal min indillah. Tidak, wahai Ka'ab, bukan dariku, bahkan ini dari Allah. Allah langsung menurunkan wahyu tentang tobatnya Ka'ab. Semoga Allah mengampuni kita semua. Meskipun kita tidak tahu apakah Allah sudah mengampuni kita atau belum. La, tidak ya Ka'ab, bal min indillah. Bahkan ini adalah kabar gembira dari Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surrastanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atul qamar. Maka sungguh Rasulullah apabila sedang gembira terlihat wajahnya cemerlang seperti bulan, putih bersinar seperti bulan, kata Ka'ab. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Kami mengetahui darinya ketika beliau gembira yang ikhlas betul-betul, wajahnya putih cemerlang, saking senangnya ketika Allah telah menerima tobat sahabatnya yang tidak ikut berperang, dikucilkan selama 50 hari 50 malam. Falamma jalastu baina yaday, maka ketika aku duduk di hadapannya, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min taubati an khali amin mali sadaqatan ilallah wa ila Rasul. Wahai Rasulullah, salah satu bagian dari tobatku, aku akan serahkan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul. Harta nggak ada nilainya, saudaraku sekalian, dibandingkan taubat. Betapa sahabat tidak peduli dengan harta. Karena tobat tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun.
Tobat seorang hamba diterima itu bagian daripada karunia Allah. Bagian dari rahmat Allah. Karunia dari rahmat Allah, wahai saudaraku sekalian. Demi Allah, lebih baik dari seluruh harta yang kamu kumpulkan. Ka'ab bin Malik sadar betul itu. Paham betul bahwasanya harta nggak ada nilainya dibandingkan taubat. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, sebagai bukti dari bagian taubatku, ya Rasulullah, aku serahkan hartaku, aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya untuk perjuangan dalam Islam. Untuk ibadah, untuk ketaatan, aku sedekahkan ya Rasulullah. Kenapa Ka'ab bin Malik demikian? Ka'ab sadar betul firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ibu, Bapak bisa lihat ayat Al-Qur'an, yaitu surat 10, surat Yunus. Ayatnya ayat yang ke-58. Qul, Allah berfirman, katakanlah, bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Allah, ampunan Allah. Bukankah itu kasih sayang Allah? Bukankah itu karunia Allah yang tak ternilai? Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Ampunan Allah lebih baik dari seluruh harta yang kamu kumpulkan. Ka'ab bin Malik sadar betul dengan ayat ini, paham betul dengan ayat ini, bahwa harta miliknya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Maka tadi begitu ketemu dia pakai baju 2 lembar, padahal itu satu-satu 2 baju yang 2 helai yang dia miliki hari itu dihadiahkan. Bahkan setelah bertemu dengan Rasul, Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, apakah ini kabar gembira darimu ya Rasul? Apakah ini kabar gembira dari Allah? Rasul menjawab, bahkan ini dari Allah. Mendengar kata-kata itu, Ka'ab langsung, ya Rasulullah, sebagai bagian dari tobatku, maka aku akan infakkan, aku sedekahkan semua hartaku untuk aku sedekahkan di jalan Allah, dan aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan persis seperti yang ayat sampaikan. Karunia Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hendaknya kita bergembira. Mari kita bertobat kepada Allah. Bergembiralah ketika nanti kita mendapat ampunan. Kita tidak tahu sekarang, tapi yakinlah Allah Maha Pengampun. Jangan hanya bangga dengan harta kekayaan melimpah ruah. Nggak ada nilainya. Rahmat Allah, karunia Allah lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Allah yang mengatakan demikian. Inilah Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, mali sadaqatan ilallah wa ila rasuli. Seluruh hartaku aku sedekahkan ya Allah. Wahai Rasulullah, untuk Allah dan Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik 'alaika ba'dha malika fa huwa khairul lak. Ya Ka'ab, jangan disedekahkan semuanya. Tahan sebagian hartamu. Itu lebih baik bagi kamu. Kamu masih ada istri, kamu ada anak-anak, kamu punya keluarga, kamu butuh berjuang di jalan Allah. Kalau semua hartamu disedekahkan, bagaimana untuk istri, untuk anak, untuk diri? Tahan sebagian, jangan semuanya. Subhanallah, betapa bijaknya Rasulullah melihat seorang yang begitu emosi karena mendapatkan tobat yang langsung dia ketahui melalui firman Allah. Di mana firman Allah nanti setelah ini kita baca. Jadi setelah ini kita baca. Maka Rasul katakan, amsik 'alaika ba'dha malika fa huwa khairul lak. Tahanlah sebagian hartamu ya Ka'ab, itu lebih baik bagi kamu. Faqultu, maka aku berkata, ini umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Kalau begitu, aku tahan hartaku, bagianku yang ada di Khaybar. Ada sebuah kebun, isinya adalah kurma di Khaybar. Dan itu salah satu bagian Ka'ab ketika beliau perang Khaybar mendapatkan ghanimah. Salah satunya sebidang kebun. Maka kebun itu menghasilkan untuk kehidupan Ka'ab dan keluarganya. Itu tidak disedekahkan, melainkan diambil oleh Ka'ab.
Artinya sesuai dengan kebutuhan saudara sekalian. Inilah saat Ka'ab menerima berita terbaik. Langsung dari lidah Rasul, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, innama anjani bisidqin, telah menyelamatkanku karena kejujuranku. Bukankah Ka'ab dihukum sampai 50 hari karena kejujurannya? 3 orang semuanya itu karena kejujurannya. Sementara puluhan orang yang lain beralasan dusta. Ka'ab jujur. Allah menolong karena kejujuran. Maka jujurlah. Allah akan menolong kita. Alaikum bisidqi. Rasul berpesan kepada kita, saudara sekalian. Bisa dilihat kitab Bulughul Maram di nomor hadis 1565. Rasul berpesan kepada kita dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, alaikum bisidqi, hendaklah kalian selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuranmu akan mengantarkanmu kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikanmu menghantarkanmu ke dalam surga. Wa ma yazanu rajul yasdiq, tidaklah seorang hamba yang senantiasa jujur, benar, terus dan memilih untuk jujur, hatta yuktaba indallah siddiqan, sehingga orang itu akan tertulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, yang jujur, yang benar. Inilah kejujuran. Jangan sekali-kali Anda berdusta. Maka Rasul berpesan, wa iyyakum wal kadhib, jauhi olehmu dusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, dustamu mengambamu kepada kedurhakaan, perbuatan dosa. Fa innal fujur yahdi ilan nar, fujurmu, durhakamu, dosamu itu akibat dusta membawamu ke dalam neraka. Wa ma yazanu rajul yakdzib wa yataharral kadzab, maka seorang yang senantiasa berdusta dan tetap berdusta, hatta yuktaba indallah kadzaban, niscaya tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita tidak tertulis sebagai pendusta. Kita lanjutkan. Aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidqi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanku karena kejujuranku. Wa inna min taubati, dan sesungguhnya bagian daripada taubatku, alla uhadditha illa sidqan man baqitu. Wahai Rasulullah, aku berjanji, sesungguhnya sebagian dari tobatku adalah aku akan selalu berkata jujur sepanjang aku hidup. Ka'ab, setelah ucapan ini, setelah terjadi ucapan ini, peperangan Tabuk, 2 tahun kemudian lebih kurang Rasulullah wafat, Ka'ab masih diberikan kesempatan berjumpa dengan sahabat-sahabat dan masih berjumpa dengan Tabi'i. Lebih kurang sekitar hampir 20 tahun setelah Rasulullah wafat, beliau masih diberi kehidupan. Sepanjang itu, sejak ucapan ini, beliau tidak pernah dusta. Karena beliau mengatakan, demi Allah, sebagai bagian dari tobatku, sejak saat ini aku tidak pernah akan berkata dusta sepanjang hidupku. Janji yang luar biasa. Maka apa yang terjadi kemudian? Fawallah, maka demi Allah, ma'alimtu ahadan minal muslimin, aku tidak mengetahui seorang pun muslim, abla'ullahu ta'ala fi sidqi, yang diberi nikmat oleh Allah karena kejujurannya. Al-hadis, dalam mengucapkan suatu kata-kata, mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah taala. Allahu akbar. Sungguh
Sejak aku mengucapkan janji di hadapan Rasul, ya Rasul, sesungguhnya sebagian daripada tobatku adalah aku tidak pernah akan berbicara dusta dan aku akan selalu jujur sepanjang hidupku. Maka sejak aku mengucapkan itu, demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat yang luar biasa selain aku. Karena aku selalu bisa jujur. Jujur. Dan itu perintah Allah, nanti kita bisa lihat ayatnya. Setelah ini kita akan bacakan ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan tobat yang diterima dari Ka'ab bin Malik dan dua orang yang lainnya. Tidak ada satu orang pun yang mendapatkan nikmat bisa selalu berbuat jujur yang telah Allah berikan kecuali aku, kata Ka'ab. Wallahi, demi Allah, ma ta'ammattu kizbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Ini ketika hendak wafatnya Ka'ab ini bercerita kepada anaknya, demi Allah, sejak aku berkata kepada Rasul, janji aku tidak akan dusta, aku tidak pernah secara sengaja berdusta. Mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Sejak aku berjanji di hadapan Rasulullah SAW sampai hari ini. Allahu Akbar. Belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Mempertahankan kejujuran. Akibat nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Karena kejujurannya. Maka dari hadisnya, Rasul beritakan, jujurlah, jangan berdusta. Siapapun. Andai kita pernah berdusta, segera bertobat kepada Allah. Andai orang yang kita dustai, mintalah maaf kepada orang yang kita dustakan. Lihat Ka'ab, diberi nikmat yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Sebab sejak saat itu, aku tidak pernah berdusta sekalipun untuk persaksian, sampai hari ini aku nggak pernah dusta. Wa inni la arju an yakhfadoniya anna fadoniya Allah Ta'ala fima baqi. Dan aku berharap semoga Allah senantiasa terus memberikan kenikmatan kepadaku. Kenikmatan agar Allah menjagaku. Terus aku jujur dalam sisa hidupku. Karena saat itu, saat sakit, Ka'ab sakit, saat bercerita ini kepada anaknya. Anaknya yang bercerita kepada kita, kalau kita lihat awal hadisnya, anaknya Ka'ab bin Malik. Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik yang bercerita. Bapaknya saat meninggal, saat lagi sakit bercerita ini, sampailah cerita ini kepada kita. Cerita yang sangat panjang yang kita telah bahas dari beberapa pertemuan sebelumnya. Maka aku berharap Allah senantiasa menjagaku agar aku tidak berdusta selama sisa hidupku. Qala, maka kemudian Ka'ab berkata, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah firmankan, Allah turunkan firman Allah Ta'ala. Ini difirmankan dari surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama baca, karena di sini tidak diriwayatkan secara lengkap, ada yang beberapa yang diputus, terutama ketika di ayat yang ke 118-119. Mari kita baca. Terjemahan hadisnya tidak diriwayatkan secara lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alal nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim. Sungguh Allah telah menerima tobatnya Nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Innahu bihi ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar terhadap hambanya Maha Penyayang, sangat sayang, terutama kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, baik dari muhajirin dan ansar. Jadi Allah telah menjamin tobatnya kesalahan orang-orang muhajirin dan ansar sebelum terjadinya kasus Ka'ab ini. Bagaimana dengan Ka'ab di ayat ke-118-nya? Di ayat yang ke-118-nya.
Disitulah dikatakan bahwasanya wa ala salasatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Apakah yang dimaksud dengan 3 orang yang ditinggalkan? Yaitu 3 orang yang ditinggalkan belum diberikan taubat oleh Allah. Bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang belum dapat ampunan. Siapa mereka? Murarah bin Rabi al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Yang mereka juga sama. 2 orang beserta Qa'ab menjadi 3 orang yang belum diampuni. Dengan turun ayat ini, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Yang dimaksud ditinggalkan adalah belum dapat ampunan dari Allah. Karena kejujurannya dibiarkan 50 hari, 50 malam. Dihajar. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Itu tadi yang dikatakan Ka'ab. Maka ketika keadaanku telah datang seperti yang Allah firmankan. Ini maksudnya ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu sangat luas. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka pun seakan-akan sempit. Kenapa? Karena mereka dihajar selama 50 hari, 50 malam. Wa dhannu alla malja'a minallah. Dan saat itu mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat untuk berlari dari siksaan Allah. Illa, kecuali ilaih, hanya kembali kepada Allah. Summa taba alaihim. Kemudian setelah berlangsung 50 hari 50 malam itu, Allah terima tobat mereka. Inilah ayat yang turun kepada Rasul ketika beliau salat subuh. Yang saat itu memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang lain. Liyatubu, supaya Allah menerima tobatnya. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Maka Allah gandeng di ayat 19-nya. 119-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ini pesan Allah kepada Ka'ab bin Malik dan pesan kepada seluruh umat Islam dari kalangan sahabat, agar kalau Anda betul-betul beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah dan tetaplah kamu bersama orang yang shadiq, yang jujur, yang benar. Maka sejak saat itu Ka'ab bin Malik betul-betul tidak pernah berkata dusta sepanjang hidupnya, dan terus berharap semoga Allah terus menolongnya. Setelah itu kemudian kita lanjutkan hadisnya. Qala Ka'ab, Ka'ab berkata, Wallahi ma an'amallahu alayya min nikmatin qattu ba'da in hadani Allahu lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bersumpah, demi Allah, aku tidak pernah, demi Allah, bahwa Allah tidak pernah memberikan kepadaku sebuah nikmat. Nikmat kepadaku, nikmat yang lebih agung yang Allah berikan langsung ke dalam jiwaku setelah Allah memberikan hidayah Islam kepada aku, daripada sikap jujurku. Sejak jujur diterima tobatnya, hapus semua. Nikmat Islam yang Ka'ab rasakan sebelumnya belum tentu mendapat tobat dari Allah. Tapi dengan ayat ini Ka'ab mengatakan, demi Allah, Allah telah memberikan nikmat kepada aku. Nikmat yang paling sempurna, nikmat yang lebih agung di dalam jiwaku setelah Allah memberikan hidayah Islam kepada aku. Tidak ada yang lebih lain, lebih baik dari tobatku yang Allah telah terima. Tobat yang Allah terima itu. Tobat yang sejujur-jujurnya. Taubatan nasuha. Mengakui kesalahannya dengan ikhlas. Mengakui kesalahannya dengan jujur. Apakah nikmat itu? Yaitu ketika aku berkata di hadapan Rasulullah dan aku tidak berdusta. An la akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu. Yaitu ketika aku berkata di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan aku jujur, aku tidak berdusta. Sebagaimana orang-orang yang lain berdusta kepada Rasul hanya untuk selamat di dunia, tapi aku tidak.
Aku berkata jujur, meskipun 50 hari 50 malam aku diboikot. Karena aku berkata jujur. Justru setelah jujur ini, Allah memberikan nikmat yang lebih agung sejak aku masuk Islam. Yaitu hari ini ketika Allah menerima taubatku. Ketika Allah menerima taubatku. Inna Allah Ta'ala qala lilladzina kadzabu hina anzalal wahya syarra ma qala li ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada waktu Allah menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang dikatakan kepada seseorang. Li ahadin. Faqala Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman. Di sini kemudian Ka'ab membacakan surat At-Taubah ayat 95 dan ayat 96. Apa yang Allah sampaikan di ayat ini? Sayahlifuna billahi lakum idzal qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Mereka akan bersumpah kepadamu ya Muhammad dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Fa'aridu anhum. Maka berpalinglah dari mereka. Innahum rijsun, karena sesungguhnya mereka itu kotor. Seakan-akan Allah katakan najis, kotor jiwanya. Wa amwahum jahannam, wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Bima kanu yaksibun. Disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu dusta. Siapa mereka? Orang-orang munafik yang dia tidak ikut berperang dengan Rasulullah di perang Tabuk, tapi beralasan, beralibi. Alasannya sakit, alasannya ada kebutuhan, alasannya ada orang tua. Yang di cerita awal hadis ini kita ceritakan. Mereka yang jumlahnya lebih dari 70 orang. Dimaafkan oleh Rasul, tapi urusannya terserah Allah. Ternyata Allah turunkan ayat ini. Mereka semua itu dusta. Nggak ada yang jujur. 70 orang lebih. Sementara Ka'ab dan 3 orang itulah yang jujur. Itulah kenikmatan yang lebih baik dibandingkan ketika dia masuk Islam. Maka di ayat ke-96 yang Allah berfirman, yahlifuna lakum litarbau anhum. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Demi Allah, ya Rasulullah, aku bukan gak ikut perang, tapi karena anu. Sampai sumpah, padahal dusta. Fa in tardau anhum fa innallaha la yardau 'anil qaumil fasiqin. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Rasul menerima permintaan maaf mereka. Tapi Rasul mengatakan, aku serahkan kepada Allah. Rasul menerima, tapi Allah tidak pernah ridho kepada orang yang fasik. Maka subhanallah, sejak saat itu kata begitu gembira. Maka di ujung daripada hadisnya, qala Ka'ab, Ka'ab berkata, kunna khulifna ayyuhas salasatu an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina khalafu lah. Ka'ab bercerita, urusan kami bertiga ditinggalkan, ditangguhkan oleh Allah di antara mereka yang telah bersumpah. Orang-orang yang memberikan alasan-alasan kepada Rasul. Yang alasannya itu katanya syar'i, demi Allah bersumpah. Padahal mereka dusta. Jadi mereka telah bersumpah dengan dusta. Di mana mereka bersumpah di hadapan Rasulullah SAW. Mereka bersumpah. Fabaya'ahum wastaghfara lahum. Maka Rasulullah membiarkan mereka dan memberikan maaf kepada mereka. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrona hatta qaballah. Sedangkan Rasul membiarkan kepada kami sampai keputusan Allah. Jadi kepada 70 orang lebih yang berdusta dimaafkan oleh Rasul. Sedangkan kepada yang jujur Rasul nggak memaafkan. Tetapi semuanya urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memutuskan perkara kami bertiga yang tidak ikut berperang dan ngomong jujur, kami sesungguhnya tidak punya alasan apapun.
Kami nggak punya uzur apapun. Sementara yang 70 orang lebih mengemukakan alasan-alasan dengan sumpah, dimaafkan oleh Rasul, tapi mereka Allah yang mengetahui. Yang pada akhirnya tadi, di ayat yang ke-95 dan 96, sesungguhnya begitu turun ayat ini, Rasul baru tahu. Mereka semua dusta. Maka dimaafkan oleh Rasul di dunia, tapi tidak di sisi Allah. Sementara Ka'ab dan yang lainnya bertiga, maka Allah kemudian menerima tobatnya. Tetapi ditangguhkan selama ini. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian qala Allah taala berfirman tadi yaitu di ayat ke-117 sampai 119. Wa ala tsalitsatil ladzina khulifu, dan atas 3 orang yang ditangguhkan permaafannya. 3 orang yang ditangguhkan, yaitu mereka yang tidak langsung mendapatkan ampunan, melainkan setelah dihajar selama 50 hari, 50 malam. Walaysa alladhi dzakara mimma khulifna nakhallufuna anil huzwi. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan kami ditinggalkan adalah bukan ketidakikutsertaan kami dari peperangan. Kami ditinggal perang, bukan. Tapi kami ditinggalkan akibat apa? Belum mendapatkan pemaafan dari Rasul. Belum mendapatkan pemaafan dari Allah. Maka di sini dikatakan, wa innama huwa tahlifuhu iyana wa irja'uhu amrona amman khalafa lahu wa tazara ilaihi faqabila minhu. Maka yang dimaksud adalah penundaan Nabi terhadap urusan kami dari orang-orang yang telah bersumpah dan mengajukan uzurnya kepada beliau. Dan beliau pun menerimanya uzur. Tapi ternyata Allah tidak menerimanya. Berdasarkan apa tadi? Surat At-Taubah 95 dan 96. Sedangkan kami tertunda. Bukan berarti ditunda, ditangguhkan, gak ikut perang. Tapi ditunda pengampunannya oleh Allah. Wallahu a'lam. Hadis ini selesai. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan inilah lafaz bagi keduanya yang telah kita ceritakan. Di ujung daripada hadisnya di sini diceritakan. Dalam satu riwayat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam perang Tabuk pada hari Khamis. Wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis, dan beliau sering apabila dalam suatu perjalanan atau peperangan beliau menyukai berangkat pada hari Khamis. Beliau menyukai pada hari Khamis, bukan hari Jumatnya, supaya hari Jumat sudah berada dalam safar dan dia tetap melaksanakan sholat Jumat. Wa kana la, dalam riwayat ini dikatakan wa kana la yaqdamu min safarin illa naharon fi duha, dan beliau tiba-tiba daripada suatu safar melainkan beliau tiba pada waktu duha. Matahari sudah agak tinggi dan sudah agak siang. Kemudian apa? Fa idza qadima bada'a bil masjid. Apabila beliau telah datang dari suatu safar, beliau memulai mendatangi masjid. Fa shalla fihi raka'ataini tsumma jalasa fihi. Lalu beliau salat 2 rakaat di masjid itu, kemudian beliau duduk dan berkeliling bersama para sahabat. Selesai hadis muttafaqun alaih terkait dengan tobat Ka'ab bin Malik. Saudara sekalian, semoga dengan hadis yang cukup panjang ini menjadi inspirasi bagi kita. Saudaraku sekalian, tobat seorang hamba kepada Allah lebih mulia dari semua harta yang dimilikinya. Seorang memiliki harta sebanyak apapun, seorang memiliki kedudukan setinggi apapun, apabila dia berbuat dosa dan tidak bertobat, gak ada nilainya di hadapan Allah. Maka orang-orang yang kembali ke yaumil akhir, di mana di dunia meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, dan dia tidak bertobat, resikonya adalah meskipun dunia dan seisinya diberikan oleh Allah kepadanya, ditambahkan lagi satu dunia dan seisinya ditambahkan diberikan kepadanya, dikuasai 2 dunia dan seisinya, dipakai untuk menebus dosanya karena di dunia tidak bertobat, tidak diterima tobat itu. Mereka diazab di neraka, diawali dengan hisab yang sangat buruk. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat Ar-Ra'd, surat 13, kita buka ayat yang ke-18.
Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Bagi orang-orang yang senantiasa memenuhi seruan Allah, perintah Allah dan Rasulnya, maka akan mendapat balasan yang terbaik, yaitu surga. Bukankah sahabat semua mengikuti perintah Allah dan Rasul? Bukankah 3 sahabat tadi yang gak ikut berperang, dia dengan jujur mengatakan kepada Rasul, yang akhirnya Allah ampuni, maka akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana orang-orang yang ngaku Islam, ngaku iman, di dunia diperintah Allah dan Rasul, tapi tidak memenuhi perintah Allah dan Rasul. Walladzina lam yastajibu lahu. Dan bagi orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, law anna lahum ma fil ardi jami'a, sekiranya Allah memberikan kepada mereka dan mereka memiliki semua yang ada di bumi, wa mithlahu ma'ahu, ditambahkan lagi sebanyak itu pula, 2 di dunia dikuasai. Apa yang terjadi? Laftadaubi, niscaya ingin mereka itu menebus dosanya dengan 2 dunia supaya tidak diazab dari azab Allah di hari kiamat. Apakah diterima tebusannya? Tidak. Lalu kemana nanti tempatnya? Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka itu akan dihisab dengan hisab yang sangat buruk. Wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah bukti bahwasanya ampunan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tadi di surat yang sudah kita baca, yaitu di surat 10, surat Yunus ayat yang ke-58, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itulah yang diyakini oleh Ka'ab, sehingga apa? Berniat untuk menghibahkan, menghadiahkan, mensedekahkan seluruh hartanya yang pada akhirnya dilarang oleh Rasul. Karena tetap orang hidup butuh harta. Inilah kisah dari Ka'ab bin Malik. Semoga menjadi inspirasi untuk kita. Jangan menunda-nunda tobat kita. Jika kita punya salah, segeralah bertobat. Kita tidak pernah tahu apakah Allah sudah mengampuni kita atau tidak. Tapi yakinlah, Allah tidak pernah mengatakan, aku tidak akan terima tobat hambaku. Tapi Allah selalu berfirman, aku terima tobatnya selama hambanya mau bertobat dan belum terlambat. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku sekalian, apabila tadi di awal saya betul-betul merasa berat dengan hadis yang disampaikan tadi, dan ada kegembiraan tersembul betapa Rasulullah sayangnya dengan sahabat, dan betapa sahabat itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan segala-galanya. Kejujuran di sini tidak bisa dibayar dengan apapun. Dusta tidak pernah akan menolong Anda. Dusta hanya menolong Anda bahagia sementara di dunia, tapi demi Allah tidak pernah menguntungkan nanti di yaumil akhir. Maka ingat pesan Allah tadi, surat 9, 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tetaplah kamu bersama dengan orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang benar. Semoga kita termasuk orang yang jujur dan benar, insya Allah. Wallahu a'lam. Akhwan, silakan saya kembalikan kepada admin. Kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Ceritanya kita jadi semakin takut bagaimana seandainya kita tobat kita, apakah kita diterima semua tobat-tobat atas kesalahan kita, tapi Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang bertaubat ya Ustaz. Semoga Alhamdulillah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz akan menambah ketakwaan kita. Dan dari hadis 22 ini, semoga kita semakin sayang dan cinta kepada Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab, Ustadz. Silakan Umum. Ustadz, ini ada yang minta doa karena ada musibah gempa di Turki dan Yordania, Suriah, dan Irak. Apakah kita berdoa dulu atau nanti di akhir ini, Ustadz? Nanti saja di akhir daripada kajian, insya Allah. Iya.
Bismillah. Izin bertanya Ustadz, apakah syarat bertaubat dengan melaksanakan sholat taubat? Apakah sholat taubat dilaksanakan hanya setelah berbuat dosa atau setiap malam hari menjelang sholat tahajud? Bagaimana ciri-ciri orang yang telah diterima taubatnya oleh Allah? Saudaraku sekalian, ada sebuah sholat yang namanya sholat hajat, tergantung hajat kita apa. Kalau hajat kita ragu dengan sesuatu atau ingin melaksanakan sesuatu yang besar, maka sholatnya namanya istikharah. Ketika hajat kita ingin bertobat atas sebuah kesalahan dan dosa besar, maka sholatnya namanya sholat tobat. Ketika hajat kita telah selesai wudhu dan ingin mendapatkan pahala supaya dapat ampunan, maka namanya sholat syukur wudhu. Itulah sholat hajat. Apakah kita disunahkan untuk sholat tobat? Iya. Hajatnya orang yang telah berbuat kesalahan dan dosa besar diperintah oleh Rasul. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian sholat sekhusyuk mungkin 2 rakaat, kemudian mohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosa-dosanya, Allah akan ampuni dosanya. Dan sholat tobat ini khusus untuk dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, melalui sholat 5 waktu kita, melalui zikir kita, melalui istighfar kita, melalui perbuatan baik kita, insya Allah Allah gugurkan. Insya Allah Allah gugurkan. Jadi betul, ada sholat tobat. Kemudian bagaimana ciri-cirinya ketika Allah telah mengampuni dosa kita? Anda akan menjaga lisan. Lisan Anda jujur, sebagaimana Ka'ab tadi. Kejujuran yang mendapatkan kebaikan. Anda perbuatannya lebih baik lagi. Anda perbuatannya lebih baik lagi. Anda jadi orang pemaaf. Anda lebih sabar. Anda lebih tekun ibadah. Anda lebih mulia di hadapan manusia. Lebih sabar, lebih baik, dan seterusnya. Itulah ciri orang-orang yang tobat, insya Allah. Kenapa? Tidaklah orang tobatnya diterima, kecuali pasti akan ada perbaikan. Dusta Anda mengatakan tobat saya diterima, kalau ternyata belum ada perbaikan. Jadi memang yang hanya tahu adalah Allah, tetapi salah satu ciri-cirinya yang Allah katakan demikian. Coba lihat. Surat 3 ayat 133. Wasari'u, bersegeralah kamu ila maghfiratin, untuk meraih ampunan, tobat kepada Allah supaya dapat raih ampunan Allah. Wa jannah, supaya kamu bisa meraih surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, yang surganya Allah itu Allah berikan yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan hanya untuk orang takwa. Nah, kalau orang itu takwa benar, berarti dia telah diterima tobatnya, surga nanti didapatkan. Apa cirinya orang yang benar-benar takwa? Berarti tobatnya diterima tadi. Coba lihat. Ayat berikutnya 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau berinfak dan selalu berinfak, baik dalam keadaan lapang atau sempit, enggak pelit. Lihat Ka'ab tadi, setelah dapat ampunan, saya sedekahkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasul. Tapi Rasul tahan, jangan. Ambil sebagian untukmu. Maka ciri orang yang tobatnya diterima insya Allah, infaknya subhanallah. Dia tidak bakhil, dia tidak pelit, dia tidak sungkan untuk mengeluarkan hartanya, baik dalam keadaan lapang atau sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang itu mampu mengendalikan amarah. Yang tadinya pemarah jadi penyabar, jadi lembut, jadi santun, gak arogan, kata-katanya tidak lagi kotor. Wal afina anin nas, dan orang itu jadi pemaaf. Yang tadinya orang itu nggak pernah bisa memaafkan, jadi pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya kebaikannya meningkat, ibadahnya meningkat, sifat-sifatnya berubah. Inilah ciri-ciri orang diterima taubatnya. Tapi kalau kita merasa ini, jangan, alhamdulillah sepertinya Allah sudah mengampuni tobat saya. Sebab apa? Ciri-ciri seperti ini ada semua pada saya. Sombong nanti kalau ada seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Izin bertanya, kita diberi nikmat oleh Allah, tetapi dosa yang tidak diampuni karena perbuatan kita, perbuatan terlarang dijalankan terus, tetapi orang tersebut saya suruh bertobat, bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini, Ustaz? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah,
Manusia terus berbuat kemaksiatan, berbuat kedoliman, berbuat dosa-dosa, silahkan saja. Selama dia bisa yakin bahwa dia sempat bertobat sebelum akhir hayatnya. Yang jadi masalah, Anda berani meyakinkan bahwa Anda mampu bertobat sebelum Anda mati. Maka kepada saudaraku yang telah mengingatkan bahwa janganlah, bertobatlah, tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Tapi mereka tobat, terus melaksanakan, silahkan. Andai akhir hayatnya dia sempat bertobat, semoga Allah ampuni. Andai akhir hayatnya tidak bertobat, seperti tadi yang Allah sampaikan di surat 13 ayat 18. Dua dunia dan seisinya dipakai menebus dosa, nggak diterima. Apakah Anda ingin bermain-main dengan tobat? Anda bertobat, kemudian bermaksiat lagi, merasa seakan-akan yang penting saya sudah tobat. Nanti setelah maksiat saya tobat lagi. Na'udzubillah. Jangan bermain-main dengan Allah. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah menjemput nyawa kita. Bertobatlah. Semoga Allah menerima tobat kita. Tapi ingat tadi, bersungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya Ustadz, seorang anak perempuan saat ditegur ibunya agar berpakaian lebih tertutup, berkata bahwa entah kenapa sejak ibunya hijrah untuk belajar syar'i dan pakaian syar'i, ada gejolak untuk berpakaian terbuka. Pertanyaannya, apakah ibunya meruqyah anaknya agar dia mau bertobat? Apakah bisa dengan cara ruqyah atau yang lain selain mendoakan dan menegur? Mohon arahnya Ustaz. Baik, saudaraku seiman. Terkadang memang seperti itulah fenomena anak-anak zaman sekarang. Ketika melihat ibunya telah betul-betul hijrah, syar'i pakaiannya, kadang-kadang secara tidak langsung si anak menentang. Tapi bukan dengan ucapan, dengan perbuatan. Seakan-akan justru ingin menunjukkan, nih aku nggak pakai jilbab. Ini tentu ujian bagi orang tua kita. Orang tua maksudnya, bagi ibunya tadi. Bagaimana? Apakah ibunya harus meruqyah? Saudara sekalian, tolong mindset kita jangan dikit-dikit ruqyah. Seakan-akan ruqyah beres semua. Keliru, nggak begitu. Yang namanya ruqyah itu bukan ruqyah saat itu beres, enggak. Ruqyah itu harus setiap hari. Diri kita yang meruqyah. Anda sedang zikir pagi petang, Anda meruqyah pagi dan petang. Anda sedang zikir setelah sholat. Anda kemudian baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Setiap selesai sholat 5 waktu, Anda sedang meruqyah diri Anda kepada Allah. Anda berdoa kepada Allah, minta keselamatan, minta perlindungan, diganggu dari gangguan setan, gangguan dajjal dan seterusnya, gangguan fitnah kehidupan dan kematian. Anda sedang meruqyah. Ruqyah itu apa sih? Jampi-jampi orang Jawa bilang. Yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dikir-dikir, yang tujuannya supaya kita mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah. Itu ruqyah. Maaf, mindsetnya orang Islam sekarang keliru. Masalah dikit dibawa ke tempat ruqyah, seakan-akan beres. Tidak demikian. Apakah aku harus ruqyah? Ajari ruqyah bersama-sama meruqyah. Yang paling utama bukan ruqyahnya dulu, nasihat, doa. Tanamkan, nak, apa yang kamu harapkan, nak? Kamu tidak apa yang menutup aurat. Apakah kamu yakin bisa selamat? Dengan nasihat yang baik, dipeluk, dicium, kasih tahu dengan cara yang baik. Insya Allah. Semoga dengan seperti itu, insya Allah akan tertanam. Jangan dimarahin, kasihan anak kita. Marah belum tentu menyebabkan mereka berubah. Beda pola didik kita dahulu. Kalau orang tua kita sudah marah, kita takut, kita merubah. Zaman sekarang anak dimarahin, kadang makin lari. Wallahualam. Demikian, semoga terus didoakan, dan terus dibujuk, dan semoga didekatkan lebih baik dengan cara yang lembut. Insya Allah. Dengan itu, Anda menyukai dengan watawasaw bil haq, watawasaw bil marhamah. Menasihati dengan cara yang hak, dan dengan penuh kasih sayang. Semoga akan berubah insya Allah. Semoga Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Ustadz mengenai apa yang dirasakan kalau taubat sudah diterima. Tadi sudah pernah disinggung ya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Dijawab, saya rasa sudah, nggak perlu dijawab lagi. Melihat persahabatan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, betapa indahnya. Saya punya sahabat, tapi dia sekarang berjalan menjadi suka mengolok-ngolok orang Islam.
Sudah kami ingatkan, insaf sebentar, tapi kemudian begitu lagi. Apakah sebaiknya kami diamkan dan kami tinggalkan karena takut emosi? Diamkan, tinggalkan. Tinggal doakan saja. Gak pantas orang yang suka mengolok-olok jadi sahabat. Karena bukan seorang mukmin kalau mulutnya seperti itu. Bukan seorang mukmin. Coba kita buka hadisnya. Silakan Ibu bisa bacakan hadis Bulughul Maram nomor hadis 1549 dan hadis sebelumnya yang nomor 1548. Baca dulu yang 1549 lalu 48. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bulughul Maram 1549 menurut riwayatnya At-Tirmidzi, yang lain dalam hadis yang dia marfu'kan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencelah, suka melaknat, berperangai jahat, dan bukan orang yang berlidah kotor. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, jelas sekali di sini bahwasanya seorang muslim itu bukan yang mulutnya kotor, suka mencela orang, melaknat orang, ngolok-ngolok orang, menghina orang, bukan. Bagaimana ternyata ada seorang mukmin kok seperti itu mulutnya? Ibu mundur ke satu hadis sebelumnya, 48-nya. Bulughul Maram 1548 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang berperangai jahat dan berlidah kotor. Hadis Orang yang riwayat suka mengolok-olok, orang yang suka mencela, itu mulutnya kotor. Dibenci oleh Allah. Maka Allah berpesan kepada kita melalui Rasul, jangan jadikan sahabat orang yang kayak gitu. Muslim 2226. Muslim 2226. Tidak pantas Anda jadikan sahabat orang yang mulutnya seperti itu. Muslim 2220. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pantas seorang sahabat jika ia suka mengutuk. Jadi jangan jadikan sahabat. Mereka mengutuk, kata-katanya kotor. Itu perbuatan dusta. Ingat tadi, surat 9 ayat 119. Bersama orang yang jujur. Jangan bersama orang yang suka mencela, ngolok-ngolok. Tinggalkan Ibu, karena dia tidak baik. Allah yang menyatakan ini. Melalui Rasulnya tentu saja. Sebab apa? Salah satu resiko berteman dengan orang seperti itu, nanti kita tidak bisa dapat syafaat dari orang seperti itu. Coba Ibu, berikutnya yang nomor 27. Apa kata Abu Darda? Rasul bersabda, hadis 2227 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang suka mengutuk tidak dapat memberi syafaat dan memberi kesaksian pada hari kiamat. nggak bisa jadi syafaat, nggak bisa menjadi saksi. Apa gunanya orang yang seperti ini dijadikan teman, sahabat? Tinggalkan. Kalau nggak bisa dinasahati, tinggalkan. Wallahu a'lam, demikian. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada aib dalam keluarga yang selama ini sudah ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla, lalu ditanya oleh orang bagaimana cara terbaik menjawabnya, karena harus berkata jujur. Gimana Jangan Ustaz? pernah kita menyampaikan sebuah aib, tutupi. Ingat, siapa yang menutupi aib sesama muslim di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Jangan. Kecuali aib itu untuk sebagai bukti dalam persidangan, sampaikan kejujuran. Tapi kalau tidak ada urusan yang hak, nggak usah disampaikan. Biarin saja itu aib mereka.
Nggak usah kita menutup aib orang, nggak usah kita membongkar aib orang lain. Mendingan kita tutupi, insya Allah nanti Allah yang menutup aib kita. Man satara musliman fid dunya, satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, Allah tutup aibnya dunia dan akhirat. Demikian, Allah Ta'ala. Terima kasih Ustadz. Ini ada yang bertanya, Ustadz, Nabi apa juga menjalankan sholat hajat atau tobat? Wallah alam, saya tidak pernah membaca sebuah hadis Rasul melaksanakan sholat tobat. Tapi dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, siapa yang berbuat dosa dan dosa besar, maka segeralah berwudu dengan sempurna, setelah itu sholat 2 rakaat sebisa mungkin, lalu mohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah terima taubatnya. Tapi saya tidak pernah mendengar hadis bahwa Rasul melaksanakan sholat tobat. Tapi Rasul banyak istighfar, ya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan jaminan kepada Rasul, ampunan dari seluruh dosa, yang telah lalu sampai yang akan datang. Maka Rasul beristighfar setiap saat, iya. Banyak istighfar setiap hari, iya. Tapi apakah beliau sholat tobat 2 rakaat? Wallahu a'lam. Saya belum membaca sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasul sholat tobat. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Ustadz izin tanya, kalau bercadar itu wajib atau sunnah? Sunnah, semua ulama telah sepakat, sunnah. Buktinya ketika ada sholat, ketika ada tawaf, yang menutup wajah wajib. Karena wajah bagian daripada tempat sujud, anggota sujud. Yaitu apa? Kening dan hidung. Anda tutupi berarti kening tertutup, hidung tertutup. Tinggal mata yang terlihat. Maka telah sepakat ulama, cadar adalah tatawwu, bagian daripada mustahab yang lebih disukai, dan dia adalah sunnah. Allahu a'lam. Bismillah, bagaimana jika dalam bercanda ada merekayasa guyonannya? Apakah itu termasuk tidak jujur, Ustaz? Apa? Dalam bercanda merekayasa apanya? Apa? Guyonannya. Mungkin ini kayak merekayasa guyonan tuh kayak apa? Kayak Ustaz, mungkin stand up comedy gitu ya maksudnya mungkin ya. Oh, jadi guyon tapi ada dusta begitu. Iya. Coba Ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 1562. Apa hukumnya orang bercanda, guyon, tapi ada dusta di dalamnya? Meskipun orang senang, orang ketawa. Apa tadi stand up comedy? Pasti orang namanya komedi kan guyon kan? Canda kan pasti senang kan? Silakan baca hadisnya. 1000 berapa tadi? 1562. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara padahal ia bohong. Untuk sekedar membuat orang-orang tertawa, celakalah dia. Belum selesai, Bu. Ngomong celaka sampai 3 kali loh Rasulullah itu. Celakalah dia, kemudian celakalah dia. Celakalah dia. Kira-kira guyonan kayak gitu halal atau haram? Haram ya. Haram. Sudah sampai dengan celaka kok. Subhanallah. Rasul sampai mengatakan 3 kali loh itu. Bas bin Hakim mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzina yuhadditsun. Celaka orang-orang yang bercerita, yang bercanda dengan kata-kata. Fayakdzib, lalu di dalam candaannya itu ada kata-kata dusta. Liyudhika bihil qaum, supaya orang-orang ketawa, senang. Bukankah itu kerjanya para pelawak yang isinya dusta? Wailullah summa wailullah, sungguh celaka dia, kemudian celaka dia. Hadis riwayat Imam 3, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis sahih, sanadnya kuat. Apakah kita mau bermain-main dengan dusta, sedangkan Allah tidak ridho dengan dusta? Ingat, dusta membawa kepada dosa. Meskipun dusta dalam canda, Allah tidak pernah meridhoi itu. Tinggalkanlah dusta seperti itu. Allahu a'lam. Kalau kayak begitu berarti penghasilan yang didapat dari itu berarti penghasilannya nggak halal dan berarti. Pekerjaannya haram bagaimana? Demi Allah, tidak pernah ada di zaman dahulu para ulama yang berdusta seperti itu. Hanya untuk senang-senang.
lalu diperlombakan dapat hadiah, bekerja sebagai lawak. Apalagi maaf, beberapa ustadz di negara kita, ceramahnya isinya lawakan, melawak, bercanda yang nggak ada gunanya. Yang isinya dusta, hanya supaya biar jamaah ketawa. Ceramah sambil ketawa-ketawa. Na'udzubillah. Kalau kita tahu bahwasanya boleh jadi Allah nggak ngampuni dosa kita, boro-boro kita ketawa. Demikian intinya, karena Allah telah melarang melalui Rasul, tinggalkan. Karena nggak ada sedikit pun kebaikan. Ingat tadi, hadis yang sudah dibaca di kitab Bulughul Maram, nomor 1549 dan 48. Seorang mukmin wajib jaga lisan, nggak boleh dusta. Apalagi candaan, saling mencela, dan seterusnya. Apa namanya tuh? Menjatuhkan orang lain di hadapan orang lain dengan dusta, dengan canda. Na'udzubillah. Yang seperti itu tidak benar dalam Islam. Islam telah melarang itu. Perbuatan yang dilarang, lalu mencari nafkah dengan cara itu, apa namanya? Cari nafkah dengan perbuatan haram, ya tentu saja menjadi haram hasilnya. Wallahu a'lam. Ini ada yang menyambung pertanyaan tentang guyonan nih tadi Ustadz. Bagaimana kalau ada Ustadz yang isi kajiannya bercanda melulu? Sudah saya Bagaimana? sampaikan tadi. Silakan mereka bercanda, silakan nanti Anda berhadapan dengan Allah. Wahai para ustadz, mulut Anda didengar oleh Allah. Apakah Anda ceramah hanya untuk orang senang? Tidak. Ceramah itu menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu menyakitkan. Itulah kita, ikrar kita. Jangan asal bercanda. Meskipun tadi betul betapa banyak. Terkadang ketika saya melihat ada ustadz begitu guyon, ya Allah, kok bisa? Dusta, guyonnya itu kalau jujur benar nggak masalah. Dusta, cerita-cerita dusta tentang naudzubillah, summa naudzubillah. Surga neraka jadi bahan canda. Mohon maaf, saya yakin mungkin di antara, saya nggak mau nyebut nama, tapi saya yakin pernah ada yang tahu. Dia bercanda begini, nanti kelak di neraka ada orang-orang penghuni neraka, dia minta tolong kepada penghuni surga, tapi dia nggak bisa melalui surga. Kenapa? Karena terhalang antara surga dan neraka. Maka diadakan perjanjian. Orang di surga kemudian akan membuatkan jembatan. Orang di neraka buat jembatan. Dikerjasama, berjanji buat jembatan. Sementara orang surga sudah buat jembatan sampai di bibir neraka, orang yang di neraka jembatannya nggak selesai-selesai. Kenapa? Dikorupsi. Ketawa semua. Saya cuma istighfar dan hati saya nangis. Ya Allah, kok Ustadz berani banget kayak gini bercanda. Surga neraka dijadikan bahan canda. Malaikat dibalikan bahan canda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah fenomena sekarang. Banyak orang-orang menyampaikan tidak dengan dalil sama sekali. Hampir sepanjang ceramahnya nggak nyebut ayat Quran satu ayat pun. Canda, cerita, guyon kesana kemari. Itu yang laku, saudara sekalian. Ceramahnya lucu, ceramahnya hebat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya biarlah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada para ustadz yang demikian. Semoga Allah mengembalikan mereka ke jalan yang hak. Jika tidak, tanggung jawab masing-masing. Tiap seorang dai, penceramah, tentu tanggung jawab terhadap apapun yang dikatakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladzi raqibun atidun. Surat 50, surat Qaf ayat yang ke-18. Tidak ada satupun ucapan yang terucap dari seseorang kecuali ada malaikat yang mengawasi. Raqibun atidun, yang selalu siap mencatat dan tidak pernah lengah. Dan kelak catatan itu akan diserahkan di hadapan Allah di padang mahsyar. Dan Allah tahu apa yang kita ucapkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Wallahu a'lam. Berikutnya, Kira-kira berapa pertanyaan lagi, Ustaz? 2 pertanyaan lagi, Ibu, lalu kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Dengan doa dan kita akhiri kafaratul majlis. Baik, Ustaz. Ustadz, apakah kita berdosa jika dalam suatu tahsin bersama, lalu salah satu dari yang sedang membaca salah dalam membacanya karena tidak sengaja, lalu yang lain ketawa, apakah kita berdosa? Kalau ketawa itu mungkin kadang-kadang tanpa sadar, bacaannya salah kecelidut. Contoh, saya pernah suatu ketika mengisi tausiah, kemudian ada seorang jamaah yang saya suruh baca. Yang dibaca adalah surat Luqman ayat yang ke-19.
Dari ayat 18 dikatakan wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhir. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswatu la sautul hamir. Di ayat itu dikatakan, rendahkan suaramu, jangan kamu tinggikan suaramu. Waghdud min sautik. Jangan kamu keraskan, tapi kamu lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara kedelai. Di sana kan keledai harusnya, hamir itu kan keledai. Yang membaca terjemahannya kecelitut, kedelai, ketawa. Semoga ketawanya karena refleks, semoga tidak sampai dosa. Saya katakan, afwan ibu jangan ditertawakan. Dia tidak sengaja salah, tapi mungkin karena ya keledai, kedelai kan sedikit sekali perbedaannya. Tapi tentu jauh perbedaannya. Sama orang, kolang-kaling sama kong-kaling-kong, itu kan beda-beda dikit bahasanya, tapi kan jauh sekali maknanya. Maka yang ketawa tadi, tolong beristighfar. Alhamdulillah istighfar semua. Astagfirullah. Maka andai tertawa tadi bukan ngolok-ngolok, bukan tertawa mentertawakan karena keburukan seseorang, semoga dimaafkan. Maka setelah itu beristighfarlah. Tapi kalau mentertawakan benar-benar, wah bacaannya. Berarti dia mengolok-olok, dia sombong karena merendahkan orang lain. Dirinya merasa lebih baik daripada orang itu. Dia sombong. Dosa besar. Satu pertanyaan lagi. Ya, Ustaz. Ustadz, tadi di hadis 22 tadi, kan Ka'ab tadi melakukan sholat subuh, tapi tidak di masjid, Ustadz. Berarti pada saat dia Iya, dikucilkan itu benar-benar dia nggak ke masjid ya, Ustadz? oh enggak. Dia selama ini sholat di masjid. Kan diceritakan di sebelumnya. Ya Iya, kadang-kadang iya. seringnya ke masjid, ke pasar. Tapi qadarullah, pas hari ke-50 ini nih, malam 50 berarti sudah genap hari ke-50. Sudah memasuki mau ke-51. Sholat subuh. Pas qadarullah, Allah yang mengatur. Ka'ab tidak ke masjid, di rumah. Karena saking sedihnya, 50 hari dikucilkan. Saat itu kan tadi cerita, Ka'ab sendiri yang bercerita kan, Iya. ketika waktu sholat subuh, aku sholat subuh di salah satu atap dari rumahku. Jadi Iya. atapnya itu kadang ada bagian ini, bagian kamar ini. Nah, ada salah satu atap di rumahnya. Dia sholat. Setelah selesai sholat, tiba-tiba apa? Ketika bumi, jiwaku terasa sempit. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran tadi, nomor 118 ayatnya. Sedangkan bumi luas, jiwanya juga sempit. Maka saat itulah tiba-tiba, ya Ka'ab, bergembiralah. Maka langsung Ka'ab menyungkur sujud. Jadi saat itu terjadi, qadarullah, Allah yang ngatur. Ka'ab tidak dalam masjid. Kalau Ka'ab dalam masjid, berarti langsung dapat keberian dari Rasul. Nggak ada kisah sahabat yang berhamburan lari, sahabat mengiringi, terus Iya. mengajak sambil sepanjang jalan mengucapkan selamat, 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 kemenangan, 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 dan seterusnya. Jadi di sini bahwasanya semua itu yang ngatur Allah. Bas qadarullah, di hari turunnya ayat itu, Ka'ab berbetulan tidak sedang sholat di masjid, sholatnya di rumah. Maka Rasul memberikan kabar gembira. Sahabat yang dapat kabar gembira langsung berhamburan menyamperin Ka'ab. Sampai yang paling datang pertama bagaimana tadi? Langsung dihadiahi baju, dua baju yang sedang dipakai oleh Ka'ab. Demikian Allah a'lam. Ya. Baik, saudaraku sekalian, serasa sudah cukup, sudah mendekati jam Ya, baik Ustadz. 6, Mungkin Ustadz. waktu jam 18 WIB, kita bersiap-siap. Mungkin ada saudara kami yang sedang bersaum, menyempurnakan saum Ayyamul Bid, atau mungkin hanya saum Senin. Semoga Allah meridhoinya dan Allah mengampuni dosanya. Mari saudara sekalian, ada musibah-musibah yang Allah sedang timpakan di beberapa tetangga kita, saudara kita di luar negeri. Tentu saja kita sama-sama mendoakan. Karena tidaklah Allah mengutus suatu gempa, angin topan, badai, atau yang lainnya. Kecuali pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Maka doa yang Rasulullah contohkan apabila terjadi angin kencang, gempa bumi, gunung meletus, dan yang lain. Allahumma inni as'aluka min khairaha wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, hamba mohon ada kebaikan daripadanya dan kebaikan yang dibawa olehnya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bihi. Dan aku berlindung ya Allah dari keburukan yang Allah timpakan melalui kejadian musibah itu, gempa bumi itu, dan segala keburukan yang dibawa akibat gempa itu. Kita minta sama Allah. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah, kita berdoa.
untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Allahumma inna nas'aluka min khairaha wa khaira ma ursilat bihi wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah ya Rabb, kami semua berlindung ya Allah. Kami memohon kebaikan dari segala musibah yang Kau timpakan kepada kami dan kebaikan dari segala apa yang dibawa dari musibah tersebut. Dan ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan atas musibah tersebut. Dan kami berlindung dari segala keburukan yang dibawa melalui musibah tersebut. Wahai Allah, karuniakan kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan. Karuniakan kepada kami ya Allah kemuliaan-kemuliaan. Dan ya Allah, kami berlindung kepada kamu dari segala keburukan-keburukan. Allahumma, wahai Allah, kami berlindung kepadamu. Sesungguhnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan. Tidak ada yang mendapatkan membahayakan madarat. Dan sungguh wahai Allah, Engkau adalah zat yang mendengar, Engkau adalah zat yang maha mengetahui. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmatmu yang telah Kau berikan kepada kami. Dari beralihnya keselamatan yang merupakan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan datangnya siksa yang datang dari bencana yang mendadak, bencana yang menghancurkan, dan dari segala bentuk kemurkaan-Mu kepada kami ya Allah. Jadikan musibah yang Kau timpakan kepada saudara-saudara kami yang sedang Kau timpakan musibah menjadi kebaikan bagi mereka, menjadi peningkat kesabaran untuk mereka, dan memberikan ketawalan untuk mereka. Ya Allah, gantikan untuk mereka suatu ganti yang lebih baik darimu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daqraqis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari keadaan yang berat, dari segala bentuk kesengsaraan, dari buruknya takdir, dan dari kegembiraan-kegembiraan musuh-musuh Islam atas bencana yang Kau telah timpakan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana ya karim, waghfir lana ya karim, waghfir lana ya karim, wa'fu anna ya karim, anta maulana, ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Mari saudara sekalian, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jazakallah mohon khair, pamit Ustaz. kepada seluruh jamaah. Barakallahu